Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fadli Irfan Maulana dari kelas IF 2B. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tugas-tugas yang saya buat. Ini tentang pelelangan, di mana ada one-to-one-nya adalah satu pegawai memiliki akses terhadap satu role, di mana tabel pegawai ini ada beberapa komponennya, yaitu ada ID pegawai, ID level, nama, username, dan juga password. Dan di tabel role-nya itu ada ID role dan juga role, di mana one to many-nya adalah satu pegawai dapat mengatur beberapa lelang, di mana tabel lelang ini ada beberapa file-nya, yaitu ada ID lelang, ID barang, ID petugas, ID masyarakat, status, harga akhir, dan juga tanggal lelang. Di mana many to many-nya adalah banyaknya lelang dapat melelang banyaknya barang, di mana tabel barang ini ada ID barang, nama, kategori, deskripsi barang, tanggal masuk, dan juga harga awal. Lalu juga ada tabel masyarakat, di mana banyaknya masyarakat dapat mengikuti banyaknya lelang, many to many. Ada no telepon, alamat, password, ID masyarakat, nama, dan juga username. Lalu kita buka semnya lah. Di sini kita matikan dulu. Nah, kita akan mulai melakukannya di SEM-MPP. Kita nyalakan. Nah, ini sudah nyala ya teman-teman. Sudah nyala. Lalu kita bentar. Lalu kita buka. Baik, setelah saya melanjutkan yang one to one, one to many, many to many, one to many. Di sini kita akan langsung membuat usernya teman-teman. Jadi sebelum membuat username dan juga passwordnya, sini kita buka dulu SEMPP-nya, lalu kita nyalakan MySQL dan juga apasinya. Setelah nyala, lalu kita buka CMD-nya. Ini kita akan membuat username-nya. Kita ketik sini SEMPP. Lalu MySQL. Menu root. Oh, salah teman-teman. Maaf ya. Kita pencet sini SEMPP. Lalu MySQL. Lalu bin. Lalu kita ketik MySQL. Menu root. Berarti sudah bisa ya teman-teman. Ada bacaan welcome to the MariaDB monitor. Lalu selanjutnya kita membuat user. Cara mengetik create user.
Nama username-nya kita nama sendiri, itu nama saya Fadli Arfan Maulana, beserta teman saya yaitu Ade Yusuf. Lokal host identified by, kita masukkan passwordnya yaitu UAS genap 2025. Berarti sudah ya teman-teman. Sini kita sudah membuat username-nya yaitu adalah nama saya Fadli Arfan Maulana beserta teman kelompok saya yaitu Ade Yusuf. Dimana di sini passwordnya yang password username ini adalah UAS genap 2025. Query oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya, itu dengan cara mengetik grain privilege. Kenapa grain privilege? Karena untuk membuat akses penuh terhadap si username ini teman-teman. Untuk bintang titik bintang tuh kita ketik lagi username-nya Fadli Arfan Maulana, dan juga ada Yusuf. Local host with grain option. Kita ketik lagi teman-teman. Grain titik Fadli Arfan Maulana local with grain option. Berhasil ya teman-teman. Tadi saya agak sedikit tipe penulisan salah di dalam penulisan privilege. Sekarang setelah diperbaiki, query oke, kita lanjut. Jadi si username ini sudah memiliki akses penuh ya teman-teman. Kita lanjut ke bagian selanjutnya yaitu kita exit. Lalu kita ketik MySQL info Fadli Arfan Maulana
Yusuf Mingpe. Nah, ketika sudah memasukkan username-nya, kita masukkan passwordnya, yaitu UAS genap 2025. Nah, berhasil teman-teman. Di sini kita sudah membuat username beserta passwordnya sesuai dengan panduan dari soal yang Ibu dosen pengampu telah berikan, di mana mewajibkan untuk nama username-nya itu adalah nama kita dan juga nama teman kelompok kita. Jadi namanya nama saya dan juga nama teman saya. Passwordnya wasgenap 2025. Setelah dimasukkan username-nya dan juga passwordnya, berhasil. Lanjut kita ke langkah berikutnya teman-teman. Baik, teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Sutajali. Saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh teman saya atau rekan saya, yaitu Fadli. Di sini saya akan membuat database lelang, yaitu meng-create database lelang. Ini. Nah, di sini itu selanjutnya untuk masuk ke database lelang itu, yaitu kita harus use label lelang, yaitu yang ini teman-teman. Dan mohon maaf ya teman-teman, untuk teman-teman yang mungkin tidak mengetahui bahwa error seperti apa, ini adalah salah satu kesalahan, yaitu yang error ini nih, error teman-teman. Nah, untuk create tabel role, yaitu terdapat ada ID role, ya ini ada ID role, terus role enum sebagai admin dan user, lalu ada primary key yaitu sebagai ID role, lalu ada engine. Nah, yang ini ya teman-teman, untuk masuk ke database lelang. Di sini saya akan melanjutkan. Di sini kita harus create tabel pegawai dulu ya teman-teman. Membuat create tabel pegawai, yaitu ini nih. Yang pertama ada ID pegawai, lalu nama varchar, terus user, password, ID role, primary key sebagai pegawai, dan ini sebagai pegawai, lalu engine, query oke. Ya teman-teman, bisa dilihat sama teman-teman yang ini. Nah, lalu di sini saya akan melanjutkan create table barang, yang mana di sini ada beberapa, yaitu ada ID barang, lalu nama varchar, ada des barang, lalu harga awal, yang ini nih harga awal, lalu tanggal masuk, lalu kategori, lalu primary key, yaitu ID barang, lalu engine, jika sudah query oke. Nah, yang ini ya teman-teman, bisa dilihat sama teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan lagi ke create table masyarakat. Ini teman-teman, create table masyarakat. Di create table masyarakat saya akan membuat yaitu ID masyarakat, yang ini ID masyarakat, lalu nama varchar, lalu username, password, lalu alamat, lalu nomor telepon, lalu primary key, lalu engine, jika sudah query oke. Nah, ini nih query oke. Nih teman-teman, untuk create tabel masyarakat bisa dibaca lagi. Di sini saya akan melanjutkan lagi tentang create table lelang. Ini nih. Di sini ada beberapa, yaitu yang pertama ada ID lelang, lalu ID pegawai, dilanjutkan dengan ID masyarakat, lalu tanggal lelang, lalu harga akhir, status enum, primary key,
Dan jika sudah, query oke, yang ini nih. Nah, bisa dibaca lagi ya. Lalu saya akan melanjutkan dengan alter table lelang. Yang ini nih. Yang di mana ada add constraint FK lelang pegawai. Lalu ada foreign key, yaitu ID pegawai. Lalu ada references pegawai ataupun ID pegawai. Query oke, lalu lanjut ke history lelang, create table history lelang ya ini. Nah, di situ terdapat ada ID history lelang, lalu ID barang, dilanjut lagi dengan ID lelang, lalu ID masyarakat, tanggal terjual, penawaran harga, primary key, yang ini primary key atau ID history lelang, lalu engine. Query oke. Bisa dibaca lagi ya teman-teman di sini. Nah, sesudah itu dilanjut dengan alter table history lelang. Ini teman-teman. Nah, yang di situ ada add constraint, FK history lelang barang. Ini teman-teman. Lalu ada foreign key sebagai ID barang. Lalu references barang sebagai ID barang. Lalu ada add constraint FK history lelang. Nah, lalu ada foreign key yaitu ID lelang, reference barang sebagai ID lelang. Nah, ini ya teman-teman. Nah, yang ini. Lalu ada add constraint FK history lelang masyarakat. Nah, lalu ada foreign key ini nih sebagai ID masyarakat. Kalau referensinya sebagai masyarakat, referensi masyarakatnya sebagai ID masyarakat ini nih. Nah, ini ya teman-teman. Oh, maaf. Ini error teman-teman, salah membaca. Jadi sebenarnya harusnya yang ini, teman-teman. Alter table history itu yang ini nih. Yaitu mohon maaf sebelumnya tadi salah saya menjelaskan yang ini karena yang ini error. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang alter table history. Yang ini nih, teman-teman. Yang pertama ada add constraint sebagai FK history lelang barang. Nah, ada foreign key atau ID barang. Lalu ada references barang atau ID barang. Lalu ada add constraint. Kembali nih. Ada FK history lelang. Nah, lalu kembali lagi kepada foreign key atau sebagai ID barang, references lelang atau ID lelang. Lalu ada add constraint. Kembali lagi seperti awal, ada FK history lelang, namun di sini berubah karena ke masyarakat jadi masyarakat. Ada lalu foreign key yaitu sebagai jika tadi sebagai ID lelang, ID barang, sekarang menjadi ID masyarakat.
Lalu referensi masyarakat itu sebagai ID masyarakat juga, teman-teman. Jika sudah query oke, mungkin seperti itu ya teman-teman untuk penjelasan tentang apa ya teman-teman, membuat tabel lelang atau database lelang. Baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah tadi teman saya jelaskan. Nah, di sini saya akan membuat tabel role, yaitu insert to role, dimana ada dua query-nya, yaitu admin dan juga user. Lalu yang selanjutnya ada memasukkan data ke tabel pegawai, dimana filenya ada nama, username, password, ID role. Datanya yang pertama ada nama saya sendiri, username-nya adalah fadligmail.com, password 123, dan ID role-nya 1. Kalau di sini datanya bisa banyak ya, tapi di sini saya mengambil datanya hanya 5 orang saja, yaitu ada saya sendiri, Yusuf, Fajri, Ridwan, dan juga Muhammad. Sebelah sininya adalah username-nya, selanjutnya password, dan juga ID role. Setelah query oke, selanjutnya kita akan memasukkan data terhadap tabel masyarakat, yaitu dengan cara insert into masyarakat. Filenya ada nama, username, password, alamat, dan juga nomor telepon. Di situ juga datanya bisa, kalau real life itu kan datanya bisa banyak ya, tidak 5, tapi di sini saya hanya mengambil 5 saja, yaitu ada namanya, ada Cipung, Asep, Ahmad, Intan, dan juga Rizky. Lalu yang Gmail ini adalah username dari nama data ini, 123 dimana itu adalah password dari nama beserta username-nya. Lalu ada alamatnya di sini saya hanya memasukkan dan juga menuliskan kotanya saja. Lalu juga ada nomor teleponnya. Jadi query oke, berarti datanya sudah masuk dan juga tidak error. Lalu ada yang selanjutnya adalah insert itu barang, dimana saya memasukkan data-data terhadap tabel barang. Ada nama, deskripsi barang, harga awal, tanggal masuk, beserta kategorinya. Contohnya saya memasukkan data laptop Asus, nama barangnya, deskripsi barangnya, yaitu kondisi barangnya bagus atau tidak. Di sini saya memasukkan sedikit lecet, harga awalnya 2.500.000, tanggal masuknya saya memasukkan tanggal 28 Oktober 2025, kategorinya barang elektronik. Query oke. Lalu ada insert to barang, dimana saya memasukkan tidak hanya laptop Asus, tapi juga ada HP Realme, baju H&M, celana Habershot, dan juga kulkas, dimana ini nama barangnya. Lalu barang baru, barang masih bagus, pudar dikit, baru, itu adalah deskripsi barang yang saya masukkan. Lalu ada 1.500.000, itu harga awal yang saya buat, dan juga di sini tanggalnya saya memasukkan 30 Desember 2025, yaitu tanggal masuk dan juga kategori dari barang yang saya tulis. Saya tadi agak sedikit error ya teman-teman, memasukkan query-nya. Yang benarnya adalah insert into lelang, dimana di tabel lelang ini adalah saya memasukkan data-datanya, ada ID pegawai, ID barang, ID masyarakat,
harga akhir dan juga status. Contohnya ID yang pertama itu ID barangnya 1, ID masyarakatnya 1, harga akhir yang dia dapat lelang itu di 3 juta ya, statusnya tutup. Terus saya memasukkan insert into history lelang, memasukkan data terhadap history lelang di mana ada ID barang, ID lelang, ID masyarakat, dan penawaran harga. ID barang adalah ini, ID lelangnya 1, ID masyarakat 1, penawaran harga di angka 3 juta. Jadi saya hanya menuliskan 5 data saja. Lalu selanjutnya ada select from role, yaitu saya memasukkan ini adalah table yang data yang saya buat, yaitu data yang ini teman-teman. Ini adalah tabel-tabelnya. Tabel role, ada ID role dan role, datanya hanya 2, ada admin dan juga user. Lalu ada tabel pegawai di mana saya memasukkan 5 data pegawai yang isinya itu ada ID pegawai 1, 2, 3, 4, 5 dan juga nama-namanya yang setelah saya masukkan di sini teman-teman. Jadi data yang saya masukkan di sini adalah hasil akhir itu seperti ini teman-teman. Lalu ini ada wujud dari tabel masyarakat, ada ID-nya, namanya, username, password, alamat, nomor, dan juga nomor telepon. Di sini saya hanya mencantumkan alamat, hanya kotanya saja ya teman-teman, seperti yang saya tulis di sini. Terus ada tabel barang, yaitu barang-barang yang akan dilelang. Di sini hanya tersedia 5 barang saja yang dilelang, yaitu laptop Asus, HP Realme, baju, H&M, celana, dan juga kulkas. Lalu ada tabel lelangnya. Lalu ada history lelang. Di sini ada one to one, di mana satu nama hanya memiliki 1 role, seperti yang telah dibuatkan IRD-nya yang saya jelaskan yang di awal. Lalu ada one to many, di mana setiap satu barang hanya bisa dimenangkan oleh 1 lelang. Lalu yang terakhir ada many to many. Mungkin project yang dapat saya sampaikan hanya sekian. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangannya, karena saya dan juga teman saya masih di dalam proses tahap pembelajaran. Saya dan juga teman saya meminta maaf bila selama pembuatan proyek ini pemahaman atau materi atau penjelasan yang kami berikan tidak maksimal atau kurang dapat dipahami oleh yang menonton. Saya dan teman saya meminta maaf. Mungkin cukup sekian yang dapat kami jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.